Shalom, saya Yones Sunardi. Seperti biasanya kita akan belajar soal firman Tuhan ya. Kali ini firman Tuhan berseri tentang manusia baru. Jadi seri pertama kemarin kita belajar tentang tidak bercelah ya, tidak bercelah atau tidak salah gitu ya di hadapan Tuhan. Lalu kedua berhikmat, karena hikmat diberikan ketika kau tampak tidak bercelah di hadapan Tuhan. Lalu kau harus berkomitmen ya dengan hikmat-hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tapi komitmen nggak cukup, kau harus konsisten di seri keempat. Ya, seri ketiganya berhikmat, di seri kedua berhikmat, seri ketiga komitmen, seri keempatnya tentang konsisten. Nah, ini seri terakhir tentang antusias, karena kita akan membahas, Pak, saya tuh pin konsisten tapi nggak bisa konsisten. Nah, kita bahas soal antusias, karena antusias adalah bahan bakar untuk bisa konsisten. Nah, dari mana itu? Dari Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan buat berkat, buat kesempatan, buat anugerah, boleh belajar sesuatu yang baru. Aku bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat, buat waktu-waktu-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara siap diberkati Tuhan, kita ini akan belajar soal antusias. Sebenarnya antusias itu apa sih? Antusias adalah salah satu keinginan yang tidak terpatahkan, tidak gampang putus asa. Ya, kalau bahasa saya tadi adalah bahan bakar untuk membuat Anda konsisten. Tanpa antusias, ya konsistenmu akan bisa putus, gitu ya. Kita akan belajar secara firman Tuhan dulu ya. Sebelum kita belajar konsisten, Anda lihat ini adalah seri kelima dari manusia baru. Jadi Anda harus ikuti seri-seri lainnya supaya saudara ya ketinggalan ya. Karena konsisten ini tentang antusias percuma dipelajari kalau saudara nggak ngerti konsisten, nggak ngerti komitmen, nggak ngerti berhikmat. Nanti antusias semangatnya semangat yang salah begitu. Karena semangat bisa semangat yang salah ya. Sorry, tanda petik ya, semua orang jahat juga antusias. Nah, supaya kita ini orang-orang benar, dibenarkan dalam Kristus antusias, ya kita tidak boleh bersalah dulu sama Tuhan, tidak boleh bersalah. Karena itu seri satu yang saya ajarkan adalah tidak bersalah di hadapan Tuhan dulu. Lalu berhikmat, jangan sampai antusias, semangat, tapi yang dikerjakan salah, kan percuma saudara. Jadi berhikmat dulu, terus berkomitmen, membangun konsisten. Di antara konsisten ini harus ada antusias, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas ini, apa sih manusia baru itu? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di seri manusia lama, saudara akan belajar, kita akan dapat tekanan-tekanan masalah kehidupan, bukan karena Tuhan tidak menolong, tapi kita tidak meninggalkan manusia lama kita. Dan manusia baru ini harus kita pelajari. Jadi ingat, karakter manusia baru bukan untuk supaya Anda hebat. Karena sudah diberkati Tuhan, Anda butuh karakter baru, karakter Kristus untuk menikmati berkat yang dari Kristus. Saya ulangi lagi, apapun yang kita pelajari di firman Tuhan ini, bukan supaya kita diberkati. Tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan saudara. Apa yang kita pelajari adalah untuk mengerjakan, karena kita yakin dan percaya bahwa berkat sudah diberikan oleh Tuhan. Seperti belajar isi bensin, bukan supaya dapat mobil. Karena sudah dapat mobil, belajar isi bensin. Karena kemampuan isi bensin tidak membuat engkau bisa punya mobil. Tapi kasih karunia kau dapat mobil, membuat kau belajar isi bensin. Mengerti ya saudara ya? Jadi jangan salah mengerti. Oke, yang pertama Anda lihat gambar tidak bercelah, berpengetahuan, berhikmat, komitmen, dan konsisten. Dan sekarang kita belajar antusias. Ini contoh-contoh aja ilustrasi bahwa ada manusia lama yang ditinggalkan dan ada manusia baru yang harus dibangun. Ya, karena tanpa membangun karakter baru, Anda tidak bisa menikmati. Contoh, biasa main game Nintendo, tiba-tiba dapat PlayStation. Maka Anda harus belajar karakter PlayStation supaya bisa menikmati PlayStation. Paham ya saudara ya? Contoh, dari SD di-upgrade jadi SMP. Kalau Anda belajar ilmu SD, Anda tidak bisa menikmati masa-masa SMP. Kalau Anda tidak mengerti ini sering terjadi. Ya, habis bujangan menikah, masih bawa gaya bujangannya. Hancur pernikahannya. Paham ya? Ayo kita belajar ini. Ini contoh-contoh manusia lama, yang pertama nggak sabaran, lalu tarsok, ntar besok suka nunda-nunda, kena hook, karena tidak beriman, terus culi, cuek sekali, sungkan. Berapa kali Anda sungkan, Anda kehilangan kesempatan dari Tuhan. Ya, nah, itu Anda bisa pelajari di Yohanes Sunardi TV. Ya, tentang judulnya manusia lama. Nanti ada seri 1, 2, 3, 4, 5 itu
Sekarang kita belajar manusia baru. Seperti yang tadi saya katakan, kita belajar tidak bercela, berhikmat, komitmen, konsisten, dan yang terakhir adalah antusias. Apa yang Tuhan katakan tentang antusias? Kita tidak definisikan dari dunia, kita definisikan dari hikmat yang dari Tuhan. 12 Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya keras hidupmu kendor. Mesti semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ingat, antusias pertama kali saya sampaikan adalah tentang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menjalankan apapun. Karena tadi kita sudah belajar tidak bercela adalah tentang konsep tentang kewajiban yang Tuhan berikan. Komitmen pun berkomitmen terhadap perintah-perintah Tuhan. Konsisten pun melakukan apa yang Tuhan perjanjikan sama kita. Jadi ingat ya, ini semua karena Tuhan, tentang Tuhan dan tentang Yesus. Sungguh Tuhan itu, Allah itu adalah keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah menjadi kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Semangat ini dasarnya karena Tuhan itu sudah pasti kita bikin kita berhasil. Nah, kalau Anda semangat itu gara-gara percaya diri, kalau yang Anda jaga-jaga kan hancur, ya nggak bisa. Semangat itu bisa hilang. Antusias itu, semangat itu sumbernya karena percaya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan berhasil. Yang mengerti katakan amin. Kalau antusiasme itu gara-gara Anda punya uang, uangnya habis, ya nggak semangat lagi. Kalau kena gempa, nggak semangat lagi. Kalau kena COVID-19, ya nggak semangat lagi. Nggak ada yang bisa bikin Anda semangat, kecuali kasih Kristus. Karena dia nggak pernah berubah. Kalau dulu nolong, sekarang nolong, dan ke depan pun menolong. Yang mengerti katakan amin. Jadi sumber antusias kita adalah Yesus yang kita bicarakan. Yang ketiga, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah. Ini mengatakan tentang semangat. Mintalah, ayo semangat. Carilah, ketoklah. Itu menunjukkan kata-kata semangat. Jadi ingat ya saudara ya, semua tentang firman Tuhan, apapun yang Anda kerjakan, tentang memperbaiki keluarga, ekonomi, pendidikan, apapun itu saudara. Tuhan bisa bikin kasihmu antusias. Minta sama Tuhan sumber semangat itu. Oke ya, sekarang kita akan belajar dari cerita Alkitab ini. Tentang orang yang disembuhkan Yesus. Yohanes 18 ayat 35a, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ceritanya Yesus itu mau masuk ke kota Yeriko, ayat 35b, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saya ada lagu sekolah minggu kecil, masa kecil saya. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Itu lagu sekolah minggu. Lalu Yesus datang, ya, dan menyembuhkan dia. Ini ceritanya lagu ini nih, orang ini ya. Saya jadi ingat masa-masa sekolah minggu saya. Tapi intinya begitu ya. Jadi ada orang buta di pinggir jalan, Yesus waktu masuk ke kota Yeriko, ya. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, siapa itu? Yang tanya orang butanya. Kata orang itu kepadanya, Yesus, orang Nazaret sudah lewat. Terus dia mungkin sudah pernah dengar, oh Yesus ya. Yesus yang katanya menyembuhkan orang itu ya. Yang Yesus katanya menyembuhkan orang itu ya, perempuan berdarah. Apa Yesus yang sudah itu ya, yang mengampuni pelacur itu ya, dan menyembuhkan orang gila ya. Dan lama-lama kan dia dengar, walaupun dia buta kan dia sering dengar gitu ya. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Hei diam, kamu ini rame aja. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ini ceritanya mungkin saya bayangkan lucu ya. Udah dimarahin masih semangat terus aja. Diam kamu itu, jangan rame aja. Yesus. Saya belajar itu saudara. Saudara kalau saudara sudah banyak orang lain, diam kamu, sudah mati aja, udah miskin aja, saudara jangan mau ya. Yesus tolong saya, mesti semangat. Saudara tahu, orang semangat itu ada hasilnya. Ya, saudara kan juga sering dengar ya tentang hakim yang jahat itu. Kalau diminta-minta terus ya, nggak tahan dia ya. Gitu ya. Saya aja kadang-kadang kalau sudah capek ya, tapi kalau sudah ada klien, Pak Yu tolong Pak Yu, ya udahlah, sekali ini aja deh. Itu teman-teman saya dokter aja kalau sudah capek, tapi Pak Yu tolong Pak Yu, anak saya sakit gitu ya. Itu teman-teman dokter saya juga akhirnya, ya udahlah, tolong aja.
Jadi orang semangat itu lumayan ya toh, antusias itu paling tidak ya, tapi jangan ngawur ya. Ini semangat kepada Yesus ini ya. Oke. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Loh, lihat ini hasilnya ya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kenapa kamu jerat-jerit aja? Itu kalau bahasa aslinya ya, bahasa aslinya begitu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kan dia manggil terus, Yesus, Yesus gitu ya. Apa sih maunya apa sih kamu ini? Gitu. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi dia ingin bisa melihat ceritanya itu. Ayo Tuhan gitu. Semangat ini. Belum bisa lihat Yesus tapi pingin bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Antusias dikategorikan iman. Ingat, kalau engkau memanggil Yesus, antusias kepada Yesus dikategorikan iman. Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Tuhan. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan, ya, dengan cerita sederhana ini, bahwa antusias, semangat itu tidak berhenti-berhenti. Sudah dikasih tahu, sudah jangan jerat-jerit, malah panggil Yesus. Saya harapkan saudara mempunyai semangat seperti ini. Ya, saudara tahu, antusias itu penting sekali. Saya ada banyak cerita tentang antusias. Saya ini ngelatih orang ya, dari gemuk gitu ya. Ya, semua pelatih sudah tidak mau pegang dia. Ya, udah gemuk ya, kadang-kadang ya maaf ya, ekonomi juga kurang, sedangkan kan harga-harga itu untuk melatih itu mahal ya, suplemen mahal, semua mahal. Saya pernah bertemu orang sangat antusias, berkeringat, gemuk, lari-lari, aduh jatuh bangun, saya kasihan. Lihat dia semangat itu loh, saya kasihan. Akhirnya saya datengin dan saya tanya, kamu ini maunya apa maunya? Saya mau kurus Pak. Duh, Bapak siapa? Duh, kamu saya ini tidak penting. Yang penting saya mau tanya dulu. Kamu ini maunya apa? Kan saya udah ngomong Pak mau kurus. Oh gitu. Mau kurus kapan? Mau kurus cepat Pak. Wah. Duh, kenapa kamu enggak pakai trainer, enggak pakai pelatih? Enggak punya uang Pak. Tapi saya semangat Pak. Yang penting saya percaya sama Tuhan Pak. Saya pasti berhasil. Wah, kena kata-kata itu saudara. Saya tuh hati saya mak jelek gitu. Orang saya kaget, saya kayak ke godam itu, kayak ke kena palu gitu. Saya tawarin dia. Gini aja, kamu mau saya bantu kamu? Loh, Bapak ini siapa, Pak? Tapi ya mau saya dibantu. Oke, sungguhan kamu mau saya dibantu? Besok ya, kamu harus datang. Ya, pokoknya kamu telat sedikit, saya enggak mau. Siap, Pak, saya mau, Pak. Oh, kira kamu pulang aja. Enggak, Pak, saya masih mau lari, Pak. Tidak boleh. Ya, cepat, nurut. Gitu. Akhirnya dia pulang, dia besok saya tunggu. Besok-besok dia itu datang sama menangis. Loh ini Pak Yohanes ya. Dia itu bayar pelatih saya nggak bisa punya uang, malah dilatih saya bosnya. Nah itu loh ya. Karena dia semangat. Akhirnya saya latih ya, sekarang jadi kurus. Ya banyak kasus-kasus contoh-contoh seperti itu. Antusias itu penting saudara. Menarik kuasa Tuhan. Ya, antusias yang percaya kepada Tuhan, ya. Walaupun dia cuma bilangnya, saya percaya Pak, Tuhan akan membuat saya berhasil." Saya kaget, saya tanya, "Kamu gereja mana?" Terus dia cerita. Dan saya melatih dia sampai dia langsing, ya. Saya percaya saudara, saya percaya antusias yang didasarkan karena kasih kemurahan Yesus itu besar kuasanya. Saudara ingat, bukan dengan kuat dan gagahmu, ya. Bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi oleh kuasa Tuhan. Nah, antusias itu yang didasarkan oleh perjanjian, itu luar biasa. Contoh tadi orang buta tadi antusias karena Yesus. Kalau kau antusias karena kau percaya diri, tidak bisa. Jadi ingat, saudara, antusias ya, kita berdoa. Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Aku bersyukur kalau kami sudah belajar ini. Tuhan, beri kami komitmen Tuhan, beri kami konsisten dan antusias
karena percaya Tuhan bikin kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah menyelesaikan 5 seri khotbah, ya, tentang manusia baru. Saudara harus ikuti semuanya supaya saudara diberkati Tuhan. Ingat saudara, karakter-karakter yang kita pelajari ini membuat kita bisa menikmati yang telah diberi oleh Tuhan. Keberhasilan yang dijanjikan Tuhan, tanpa antusias, tanpa konsisten, kita nggak bisa selesaikan sampai tahap akhir. Ya, ingat itu. Di teori konsisten sudah saya ajarin itu. Contoh, saya udah kasih resep daging stick yang enak. Lalu Anda, proses pertama apa? Beli daging. Anda butuh antusias untuk bisa ke sana. Lalu, beli daging nggak cukup, mesti konsisten. Ya, motong-motong dagingnya. Lalu bumbuin dagingnya. Lalu goreng. Sudah jadi, nggak cukup, harus dimakan. Baru Anda melakukannya. Dan Anda menikmati daging goreng yang enak. Tapi itu butuh semangat. Dan semangat itu dari Yesus. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya, harus tidak bercela di hadapan Tuhan, minta hikmat yang tersembunyi dari Tuhan. Nanti saudara lihat semuanya. Lalu yang ketiga harus berkomitmen. Oke, aku besok mau. Lalu berkonsisten dan menyertai antusias dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti semua seri-seri khotbah saya di Yohanes Sunardi YouTube channel dan Instagram, dan di buku kesehatan saya ada seri edukasi kesehatan. Dan di seri-seri buku saya yang baru, saudara bisa belajar tentang olahraga yang baik. Salam sehat dari saya, Yohanes Sunardi. Tuhan Yesus memberkati saudara.